Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun, kapanpun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Raina Alvita dengan nomor induk 220104010190. Di sini saya akan membawakan video mind mapping untuk memenuhi tugas final test dari mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Ensos. Memasuki pada pembahasan, dalam video mind mapping kali ini kita akan membahas 7 pembahasan, yaitu yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Kemudian, memasuki pada pembahasan pertama, yaitu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama ada landasan ontologi dakwah. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada atau ontos arti keberadaan dan logos artinya logik atau pemikiran. Jadi, ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian Dapat diartikan ontologi dakwah adalah pemahaman, pandangan, atau pengkajian tentang wujud hakikat ilmu dakwah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa sebenarnya itu ilmu dakwah itu sendiri, yang dimana akan mengkaji problem ontologi dakwah. Landasan ontologi dakwah mempertanyakan objek apa yang dikaji di ilmu dakwah, bagaimana wujud hakiki dari objek ilmu dakwah. Secara ringkasnya, landasan ontologi mengungkapkan dari apa yang dikaji, apa di pembahasan di dalamnya, objek yang termasuk dalam kajian ilmu dakwah, dan lain sebagainya. Dalam pengkajian ontologi dakwah, yang menjadi objek kajian ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Adapun objek formal adalah seperti proses dakwahnya, pengelolaannya, ataupun sumber daya manusianya. Sedangkan objek materialnya adalah hal yang dipelajari dalam ilmu dakwah seperti Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih epistemologi dakwah itu? Epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah, objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Semua sependapat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Dalam pengembangan dakwah perlu dipertegas tentang epistemologi dakwah secara keilmuan. Dalam hal ini berkaitan dengan landasan. Oleh karena itu, teori kebenarannya adalah kebenaran ilmu dan bukan kebenaran agama. Kebenaran itu diuji sejauh mana keabsahan suatu pengetahuan itu, dan ini memerlukan pembuktian. Selanjutnya ada 3, landasan aksiologi dakwah. Aksiologi itu apa sih? Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari sudut pandang filsafat. Pembicaraan ini dinilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana, seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk atau manfaat tidak manfaatnya. Sesuatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau yang manfaat dalam kehidupan. Misalnya, nilai sebuah pisau, nilai orang, nilai sehat, nilai sebuah barang. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang bernilai dan ada yang diberi nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Menurut Katsob,
1987 menjelaskan bahwa hakikat nilai itu ada beberapa kemungkinan, yaitu ada nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, dan ada nilai sebagai objek sesuatu kepentingan, nilai pragmatis, nilai hasil pemberian hasil, dan nilai sebagai esensi. Kemudian kita memasuki pada pembahasan 2, yaitu signifikan ilmu dakwah dan hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Ada signifikan ilmu dakwah. Signifikan ilmu dakwah menurut Joseph W. Daben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan sebelum pendakwa memulai dakwah. Terlebih dahulu, pendakwa akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Dalam ilmu dakwah dibagi menjadi dua bentuk teori pengembangan, yaitu ada pengujian teori-teori yang telah ada diuji untuk kondisi yang berbeda. Selain untuk mengukur sebuah teori, tujuan pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori. Pengujian teori ini akan memunculkan teori baru dan teori lama menjadi teori besar. 2. Ada pembentukan teori penelitian mendalami objektif peneliti secara cermat lalu dia menemukan data kualitatif. Peneliti ini akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Teori menjadi pilihan bagi pendakwa. Semakin banyak teori yang digunakan oleh pendakwa, maka semakin banyak pilihan yang dimilikinya. Tujuan ilmu dakwah model ini bukan teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Intinya, signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah hadir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode berpartisipatif. Dalam metode ini antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah model ini tidak lagi sekedar teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Untuk membentuk masyarakat sadar zakat, ilmuwan ilmu dakwah tidak perlu melihat pendakwah ceramah, tetapi ilmuwan dakwah bersama pegiat perubahan membuat langkah-langkah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dakwah telah berkembang seiring berjalannya waktu, apalagi kini kita berada pada perkembangan teknologi yang kian canggih. Dakwah pun dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan media. Penyebaran dakwah sudah tidak lagi terkendala pada waktu maupun jangkauan penerima dakwah atau mad'u. Di era kontemporer ini, dakwah tidak lagi bersifat sporadis, namun selalu bersinergi dan fungsional. Adapun unsur-unsur dakwah sebagai berikut, yaitu ada dai, juru dakwah yang bertugas sebagai komunikator. Selanjutnya ada materi dakwah yang merupakan isi pesan atau isi dakwah. Ada penerima dakwah, audiens, publik atau massa. Ada media dakwah, yaitu dengan cara apa subjek dakwah menyalurkan pesan dakwah kepada penerima dakwah atau objek dakwah. Yang terakhir ada efek dakwah, yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Adapun macam-macam metode dakwah adalah sebagai berikut. Ada 6, yaitu ada dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil tadwin, dan yang terakhir ada dakwah bil hikmah. Kita beralih ke hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya. Untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah,
Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fiqh, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah juga mengalami keadaan yang demikian. Ilmu dakwah selalu objek studi formalnya. Sekarang kita memasuki pembahasan 3. Di pembahasan 3 ada teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah ialah teori yang setiap kelompok terikat oleh suatu nilai untuk tidak saling mengganggu kelompok yang lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai sistem dan para anggotanya adalah subsistem antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Dibatasi oleh seperangkat nilai sistem yang oleh sosiolog disebut norma sosial, dan nilai ini tujuan dan kegiatan diarahkan. Selain itu, gerakan setiap subsistem juga mengikuti nilai tersebut. Inilah kerja struktur dalam sistem. Sistem atau sistem berasal dari bahasa Yunani. Sistema yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Setiap subsistem ini juga terbagi lagi dalam subsistem. Demikian ini bisa berkembang hingga subsistem yang terkecil. Masing-masing subsistem saling berinteraksi satu sama lain. 1. Hubungan antara subsistem atau elemen-elemen dalam suatu sistem disebut struktur internal. 2. Hubungan antara sistem dan lingkungan di luarnya dinamakan struktur eksternal, dan sistemnya sendiri diberi label sistem terbuka atau open system. Ada 2 proses pengembangan suatu sistem. Morfotasis adalah proses yang membantu sistem berubah dan mempertahankan diri, sedangkan morfogenesis adalah proses yang membantu sistem berubah dan tumbuh berkembang. Struktur eksternal sistem menjadi ciri sistem terbuka. Suatu sistem dinyatakan terbuka bila membuka diri untuk bisa berinteraksi dengan sistem yang lainnya. Antar sistem ada kemungkinan interaksi, yaitu persaingan dan kemitraan. Setiap sistem terbuka akan mengenal hukum di atas sistem. Ada sistem. Sistem dengan segala perangkatnya yang dipadukan seluruhnya dengan sistem yang lain disebut merger. Dalam merger ini, sistem lama hilang, berubah menjadi sistem baru hasil pemaduan. Umpan balik merupakan bentuk respon dari tanggapan dunia luar atas keberadaan dan kerja sistem. Sistem manapun pasti mendapatkan dukungan dan kencaman. Ada lain menganggapnya sebagai kawan, ada pula sebagai lawan. Pengajian dan ceramah agama adalah program yang baik, namun tidak semua manusia menyukainya. Boleh jadi para penjudi di atas tidak menyukai ceramah agama yang diadakan di sebelahnya, sebagaimana para jamaah juga tidak setuju dengan perjudian dekat acara ceramah. Subsistem memiliki 4 fungsi, yaitu subsistem yang berperan dalam bidang ekonomi, ia menjalankan fungsi adaptasi adaptation. 2. Ada subsistem yang berperan di bidang politik dan menjalankan fungsi mencapai suatu tujuan atau goal attainment. 3. Ada subsistem yang berperan di bidang hukum dengan menjalankan fungsi integrasi atau integration. Dan yang keempat, ada subsistem yang berperan di bidang budaya. Ia berfungsi untuk pemeliharaan pola latensi. Teori proses dakwah. Dalam suatu tahapan proses, kita diperkenalkan istilah pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik. Pendekatan adalah suatu sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Strategi adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu, a plan of operation in achieving something. Metode adalah cara untuk mencapai sesuatu, a way in achieving something. Agar strategi mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode. Suatu strategi bisa menggunakan beberapa metode. Teknik adalah cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode. Taktik sifatnya lebih individual. Apapun keluaran yang dihasilkan pasti membawa dampak atau impact, baik berskala kecil, mikro, sedang, mezo, maupun besar, makro. Dampak memberikan nilai pada keluaran. Keluaran dianggap kecil, tetapi jika ia memberi dampak yang besar, nilainya menjadi besar. Ada dampak yang dikehendaki intended dan ada pula dampak yang tidak dikehendaki unintended. Selanjutnya kita memasuki pembahasan 4, yaitu ada macam, model, pendekatan, media, dan metode. Pertama ada
Macam-macam dakwah ada 3, yaitu ada A. Dakwah fardiyah. Contoh dari dakwah fardiyah ini adalah saat sedang menasehati atau memberi anjuran kepada rekan kerja ketika kita melihat teman sedang salah atau tersesat dalam ajaran Islam. Maka kita bisa menasehatinya dengan baik yang termasuk dalam dakwah fardiyah. Yang B, ada dakwah ammah. Dakwah ammah yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. C, ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Kemudian ada D, dakwah bilhal. Dakwah bilhal yakni kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action approach atau perbuatan nyata. E, ada dakwah bil tadwin. Dakwah bil tadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Metode dakwah ini disampaikan dengan cara tulisan. Contohnya seperti buku, artikel, atau jurnal, dan lain-lain. Kemudian ada F, dakwah bil hikmal. Dakwah bil hikmal adalah memberi peringatan teman atau orang yang melakukan perilaku tercela dan dengan perkataan yang tegas. Selanjutnya ada model dakwah. Apa sih model dakwah itu? Model dakwah yang digunakan oleh Ikatan Remaja AT2 IKRA terhadap remaja mempunyai beberapa model. Itu menjadi jembatan dalam menyampaikan dakwah serta aktivitas dakwah yang berhubungan dengan permasalahan di masyarakat. Permasalahannya ialah sama-sama meneliti mengenai model dakwah. Jadi maksudnya di sini model dakwah ialah jembatan dalam menyampaikan dakwah secara aktivitas dakwah yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai syarat mutlak kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Pendekatan dakwah model ini meliputi pendekatan sosial, politik, pendekatan sosial budaya, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan sosial psikologi. Disederhanakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dakwah struktural dan pendekatan dakwah kultural. Pendekatan struktural atau pendekatan politik harus ada para politikus dalam legislatif yang berjuang membuat undang-undang yang menjamin kehidupan yang lebih islami. Kemudian ada media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti perantara, tengah, atau pengantar. Dalam bahasa Inggris, media merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti tengah, antara. Dari pengertian tersebut, ahli komunikasi sepakat pengertian bahwa media merupakan alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Sedangkan dalam bahasa Arab, media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamaknya yakni wasail yang berarti alat atau perantara. Media dakwah terbagi menjadi dua, yaitu A. Non-media massa, 1. Manusia, utusan, kurir, dan lain-lain. 2. Benda, telepon, surat, dan lain-lain. B. Media massa, 1. Media, asa manusia, pertemuan, rapat umum, seminar, sekolah, dan lain-lain. 2. Media bahasa benda, spanduk, buku, selembaran, poster, folder, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada media massa, periodik, cetak, dan elektronik, visual, audio, dan audiovisual. Sekarang ada metode dakwah. Metode dakwah atau approach yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Metode adalah rencana atau prosedur yang dilampirkan untuk menyelesaikan kegiatan atau tugas demi pencapaian tujuan. Metode ialah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan untuk menyampaikan sebuah materi metode. Berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Selanjutnya pembahasan 5 yaitu problematika dakwah masa kini.
Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, entertainment, kepariwisataan dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etik itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan. Itu senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti maraknya perjudian, minum-minuman keras, dan tindakan kriminal, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan, siang atau malam, yang semua itu diawali dengan penjualan dan pendangkalan budaya moral dan rasa malu. Tidak asing lagi, akhirnya di negeri yang berbudaya, beradat, dan beragama ini, kemaksiatan yang berhubungan dengan apa yang dinamakan seks industri juga mengalami kemajuan. Terutama setelah terbukanya turisme internasional di berbagai kawasan, hingga menjamaah wilayah yang semakin luas dan menjara semakin banyak. Generasi muda dan remaja yang kehilangan jati diri dan miskin iman dan ilmu. Hal yang terakhir ini semakin buruk dan mencemaskan perkembangannya karena hampir-hampir tidak ada lagi batas antara kota dan desa. Semuanya telah terkontaminasi dalam euforia kebebasan yang tak kenal batas. Selanjutnya memasuki pembahasan 6, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Faktor-faktor hidayah. Kata hidayah berasal dari kata hada yang berarti menunjukkan atau memberi petunjuk. 1. Adapun pengertian hidayah yang merujuk pada kata petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran, menggunakan kata hidayah atau hudan, diartikan sebagai petunjuk. Hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan cepat tercapai. Pendakwah tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa kegagalan itu adalah disebabkan Allah SWT. Menurut teori komunikasi, apabila komunikator pendakwah tidak berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan, maka komunikasi mitra dakwah tidak dapat disalahkan. Kemudian, dapat diambil kesimpulan bahwa hidayah yang khusus bagi orang bertakwa adalah makna dari hidayah kaus, yaitu pemberian anugerah atau kelebihan dengan taufik. Sedangkan hidayah yang diberikan kepada semua manusia merupakan pengertian dari hidayah am, yaitu telah terangnya jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan Allah. Taufik merupakan hak prerogatif Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan hanya Allah saja yang berhak memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian kita masuk ke pembahasan ke-7, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek atau atsar suatu dakwah bukan hanya sekadar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode, dan media yang digunakan. Dai atau mubalik tidak mampu mengontrol kekuatan lain yang berpengaruh pada diri individu, seperti filter konseptual individu, kelompok rujukan, pemimpin pendapat, dan pesan lain yang bertentangan dengan dakwah. Selanjutnya ada tahap-tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Para ahli komunikasi sama-sama berpendapat bahwa untuk hasil komunikasi yang maksimal sebaiknya menggunakan pendekatan AA Procedure, From Attention to Action Procedure. Pendekatan ini adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA, yaitu A. Attention, perhatian, I. Interesi, minat, D. Desire, hasrat, D. Decision, keputusan, dan A. Action, kegiatan. Menurut Anwar Arifin, mengatakan bahwa suatu ide diterima atau ditolak melalui 3 proses, yaitu mengerti, proses kognitif, menyetujui, proses objektif, dan berubah, proses sensomotorik.
motorik. Dijelaskan pula proses perubahan tersebut adalah 1. Terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan knowledge. 2. Proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui attitude. Dan 3. Proses terbentuknya gerak pelaksanaan atau praktis. Selanjutnya, evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Dalam agama, kegiatan tersebut termasuk ikhtiar insani, yaitu usaha maksimal untuk suatu tujuan sebelum berserah diri tawakal akan hasil usahanya kepada Allah. Dalam komunikasi, jika pendakwah tidak mencapai tujuan yang direncanakan, pendengar tidak bisa disalahkan. Pembicaraan harus introspeksi untuk mengetahui kesalahannya dan penyebabnya, sehingga isi pesan tidak mencapai tujuan. Demikianlah pidato yang telah saya sajikan. Diharapkan dan semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang telah kita bahas tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang telah saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.